Good day Hunters, welcome back to Magang Update Podcast. Gimana nih kabarnya hari ini Hunters? Semoga sehat selalu dan kalian semoga selalu sukses ya. Jadi mari kita sambut Kak Caca. Halo Kak Caca. Hi, nice to meet you Febri. Nice to meet you too Kak. Thank you for inviting me. You're sure Kak, terima kasih juga udah nyempetin datang di podcast kita hari ini ya Kak. Sama-sama, apa kabar Febri? I'm good, how about Sehat-sehat you? Febri. Sehat juga Kak. Jadi kalau untuk nama lengkapku Zara Mariam, tapi biasanya dipanggil sama teman-teman itu Caca gitu ya. Nah, saat ini aku sebagai Deputi Business Development untuk Unilever International gitu. Dan udah lumayan cukup lama untuk di Unilever International-nya sendiri, udah around 2 tahunan gitu Febri. Oke, keren banget nih. Jadi Kak Caca ini adalah Deputy Business Development from Unilever International ya teman-teman. Jadi pastinya Kak Caca ini punya experience dan pastinya udah bener-bener mungkin bisa membantu buat teman-teman cara nggali potensi buat di international career nih. Mungkin bisa cerita sedikit dong Kak Caca soal kesibukan Kak Caca saat ini tuh apa sih? Kalau kesibukan saat ini ya udah pasti ya, karena kan aku sebagai Deputi Business Development untuk Unilever International, biasanya untuk kesibukan sehari-hari secara pekerjaan gitu ya, di luar kesibukan di rumah as a mother gitu. Jadi kebetulan aku ibu anak 1, jadi selain itu kesibukannya ya di kerjaan sehari-hari itu ngurusinnya end-to-end proses sih. Jadi untuk Unilever International itu kita produknya itu produk import. Oke, mungkin sebelumnya aku juga mau penasaran nih Kak Caca itu kan ini udah masuk di karir internasional. Apakah sebelumnya untuk Kak Caca itu udah punya experience sendiri di perusahaan skala nasional nih Kak? Oh iya, jadi memang justru aku mulainya itu di skala nasional dulu. Jadi lebih ke Indonesia lah ya. Jadi kan perusahaannya perusahaan FMCG gitu ya. Jadi memang aku mulainya ya dengan kearifan lokal dulu lah. Karena kan kita pengen merasakan bagaimana berinteraksi gitu dengan orang luar, bagaimana culture-nya gitu ya, dan gak menutup kemungkinan juga once kita punya exposure di internasional gitu ya, itu lebih membuka banyak kesempatan untuk kita bekerja di luar negeri gitu. Jadi I think it's really a good experience gitu ya, dan kita juga punya jadi kita juga punya skill yang lain gitu, karena kita berhadapan dengan orang luar negeri gitu. Sama sebenarnya satu lagi ada satu hal yang kenapa aku memilih jadi international gitu, jalan-jalan gratis. Wah itu sih Kak, bener banget ya, walaupun jalan bukan berarti ke luar negeri terus jalan-jalan ya, ada tetap aja disuruh kerja dong. Iya tetap kan? Sih, still profesional ya Kak. Iya secara profesional, tapi kan kita bisa ke Singapura, ke Malaysia gitu ya kan, dibayarin kantor. Iya bener, dibayarin lagi. Jadi pas kebetulan aku juga suka traveling gitu ya kan. Jadi why not we try international, apalagi kalau kalian suka jalan-jalan, traveling gitu ya. Karena kan ketika kita ke luar negeri, kita kerja, ya bisa lah nyelipin 1-2 jam jalan-jalan. Bener. Gitu. Jadi ya salah satu alasannya itu juga sih. Jadi nggak menutup keinginan juga gitu ya. Di luar karir gitu, pengen jalan-jalan dibayarin.
bener banget sih Kak. Kapan lagi ya Kak kita udah kerja sesuai dengan passionnya, apalagi dapat traveler, terus juga dapat gaining experience gitu kan. So many benefit buat dapat karir internasional tuh, banyak banget benefitnya ya Kak ya. Exactly itu. Apalagi ya aku maksudnya bukan yang kesehariannya, kan ada ya yang memang mungkin dari kecil udah tinggal di luar negeri gitu ya. Yang sehari-hari conversation dengan ibu bapaknya udah bahasa Inggris. Nah aku tuh nggak datang dari situ gitu. Jadi aku tuh belajarnya bahasa Inggris tuh ya nggak dengan keseharian gitu. Jadi waktu pas pertama kali masuk lumayan tuh nge-lag-nya ya. Udah pas ngomong mesti translate di otak sambil translate nih gitu ya. Terus sambil kita mencerna apa yang orang lain bicarakan gitu. Jadi lumayan menarik sih. Cuman kalau menurut aku secara language itu buat teman-teman hunters gitu ya, yang memang kepengen karir internasional, jangan takut. Menurut aku bahasa itu aku aja gitu ya yang nggak native speaking gitu ya, awal-awal sih emang kayak bisa nggak ya ini, kayak dia ngerti nggak ya apa yang aku omongin gitu. Tapi ternyata dengan banyaknya budaya yang kita saling bicara, kita saling connect gitu ya, mereka ngerti kok. Even ketika kita having a conversation gitu ya, itu nggak harus bahasa Inggris yang good grammar gitu ya kayak. Grammar nggak. Kita ngomong apa ya, asal pengertiannya itu dapat, nggak harus grammar gitu yang penting tujuan buat omongnya tuh apa gitu tercapai. Nah itu mereka mengerti sih, karena mereka memahami bahwa it's not our mother language gitu ya. Jadi mereka tuh don't mind, mereka nggak harus kita salah lu bahasa Inggrisnya, enggak. Iya bener. Gitu. Kalau di sini salah mesti dikoreksi. Tunggu. Enggak. Kalau di sana enggak. Jadi kita salah ngomong ngawur tuh mereka sangat mengerti gitu ya. Apalagi karena gini, menurut aku untuk Indonesia itu ya secara bahasa Inggris logat ya, aku ngomongnya logat itu ya masih dapat lah logatnya. Tapi ada negara-negara yang logat bahasa Inggris itu buat mereka tuh sulit loh. Contohnya ya misalnya kayak kita sama pakainya WhatsApp, tapi ada beberapa country gitu ya yang tidak mengizinkan pakai WhatsApp. Gitu. Jadi ya itu kan tergantung ya kebijakan masing-masing negara gitu. Tapi mostly kita pakainya grup WhatsApp sih gitu. Yang paling umum itu grup WhatsApp. Kalau untuk negara-negara, nah aku kurang paham tuh ya kalau misalnya negara yang WhatsAppnya nggak boleh, karena ada negara yang tidak mengizinkan gitu. Jadi kayak semacam apa ya, emang di blok gitu aplikasinya. Jadi kalian not even bisa kayak download gitu-gitu. Nah biasanya ada beberapa negara yang pakai, aku lupa tuh namanya, apa sih yang untuk turbo VPN ya. VPN akhirnya pakai VPN. Nah jadi akhirnya mereka harus kayak pakai VPN gitu. Jadi tapi mostly sih pakai WhatsApp sih. Oke, I see. Nah, mungkin bicarain setelah we talking about the differentiation dari nasional sampai ke internasional, mungkin gimana sih Kak cara Kak Caca untuk building karir nih pada skala internasionalnya? Oke. Jadi mungkin aku bicara dari segi pengalamanku kali ya. Iya, benar-benar. Nah, itu sih. Oke, nah Kak, mungkin kita udah berbincang selama 1 jam nih, gak kerasa ya Kak ya? Gak kerasa ya? Gak kerasa banget.
Mungkin ada nggak sih Kak advice ataupun quote untuk hunters yang dengerin podcast pada hari ini Kak, sebelum kita closing? Oke. Kalau dari aku untuk hunters, teman-teman di luar sana yang mungkin memang baru mau masuk ke dunia kerja atau memang lagi pengen merambah ke go internasional gitu kayak Agnes Monica gitu ya. Jadi menurut aku jangan ragu, jangan pede aja. Ya, menurut aku karena nggak usah takut duluan karena kita semua memiliki mungkin insecure yang sama gitu dengan negara lain gitu ya. Jadi belum tentu kayak tadi aku bilang bahasa is not bukan your barrier lah menurut aku. Jadi there are so many learnings gitu ya dari apa yang bisa kamu dapat gitu dan jangan don't ya kayak ininya ya namanya ya don't hesitate yourself gitu karena itu bener banget gitu karena kalau kita udah nggak pede duluan ujung-ujungnya nanti akhirnya jadi nggak berhasil gitu. Jadi kemauan itu menurut aku the most important thing is your willing. Pertama itu dulu sih. Kalau kamu ada kemauan and you have your dream, jangan ragu-ragu gitu untuk jangan ragu-ragu untuk mencapai itu gitu loh. Walaupun mungkin di tengah jalan kamu ketemu kesulitan gitu ya. Apalagi kalau kamu ditawarin untuk kerja di luar negeri gitu ya, terus kamu kayak, aduh aku bisa nggak ya? No. Just do it. And learn it by the process gitu. Karena kesempatan tuh nggak akan datang, belum tentu datang untuk kedua kalinya gitu ya. Jadi jangan udah duluan pesimis gitu ya. Tapi kalau aku sih, karena waktu aku ditawarin, aku nggak mikir bisa nggak ya? No. Just accept it. Jadi terima dulu. Belajarnya sambil gitu. Jadi kamu nggak harus punya kayak skill yang gimana banget gitu ya. Tapi kalau kamu punya kayak asal ada kemauan aja, asal kamu ada kemauan dan kesempatan itu datang, then take it. Belajar during di proses gitu sih kalau dari aku. Oke, thank you so much untuk Kak Caca. Aku mewakili pada semua hunters and from Magang Update. Thank you so much buat Kak Caca udah ngasih experience dan udah ngasih pengalamannya, ngasih juga ilmu-ilmu tentang gimana kita preparing for international career dan juga berbagi insight yang sepertinya memotivasi untuk semua hunters. Oke, sebelum aku akhiri podcast episode kali ini, aku mau remind untuk hunters, jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok @magangupdate untuk info mengenai lowongan magang yang lebih lanjut. Dan jangan lupa juga untuk dengerin podcast episode lainnya karena topik yang diangkat pasti seru dan menarik banget nih. Oke hunters, aku Fabri pamit undur diri. See you on the next podcast. Goodbye. Bye bye.